Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh baik Engkau, amat baik kami boleh menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami di dalam roh dan kebenaran, dan biarlah puji-pujian penyembahan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Urapi seluruh jemaat-Mu sehingga jemaat boleh mengerti dan menerima firman-Mu ini. Dan firman-Mu ini sangat berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa darah-Mu Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat iblis setan, kami ikat dalam nama Yesus Kristus, dan kami tolak bahkan kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan. Di dalam nama Yesus Kristus, sesuai dengan Ibrani 12 ayat 29, Allah kami adalah api yang menghanguskan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Bersama-sama berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati semuanya. Renungan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam Kisah Rasul 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Rasul 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kita bergantian membacanya. Baik, Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu perikop. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki menunggu sesadannya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Allah dan menahan orang minta untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia mengajak diri lalu berjalan ke rumahnya, dan mengikuti mereka kepada berkata, berjalan dan mengorak serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah bersama-sama. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perikopnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Judulnya, dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan. Dikatakan di dalam bacaan ini, di dalam firman Tuhan ini, bahwa menjelang jam 3 petang, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk sembahyang. Setelah Petrus dan Yohanes dipenuhi oleh Roh Kudus, setelah mereka taat kepada Tuhan Yesus, supaya mereka ke Yerusalem untuk naik ke atas loteng, sehati berdoa kepada Tuhan, dan Roh Kudus datang untuk memenuhi kehidupan mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan apa yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka. Dan sejak daripada itulah maka mereka menerima kuasa dari surga,
Sesuai dengan firman Allah di dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Engkau menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menandakan bahwa mereka telah menerima otoritas surgawi, telah menerima kuasa dari surga, telah menerima pengurapan dari surga. Maka mereka itu menjadi rajin untuk beribadah, rajin untuk berdoa kepada Tuhan. Orang yang telah diurapi oleh Tuhan, yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka rajin berdoa, rajin memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Saya pun percaya bahwa jemaat di tempat ini akan dipenuhi oleh Roh Kudus yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, dan semuanya kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan semuanya rajin berdoa, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Jam 3 sore pun, jam 3 pagi pun rajin berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang diberkati, ketika mereka menuju bait Allah itu, maka mereka melihat ada seorang laki-laki yang sejak lahirnya sampai dia berumur 40 tahun, dia lumpuh, dia selalu diangkat pergi ke pintu gerbang indah di bait Allah itu. Untuk apa? Untuk meminta sedekah, untuk meminta belas kasihan orang-orang yang pergi berdoa sembahyang kepada Allah. Dia berpengharapan, keluarganya berpengharapan, orang yang mengangkat dia berpengharapan bahwa semua orang yang pergi beribadah kepada Tuhan, yang pergi berdoa kepada Tuhan, pasti mereka memberikan sedekah kepada Tuhan. Mengapa disebut pintu gerbang indah? Karena memang begitu indah pintu itu. Karena pagarnya adalah terbuat dari bahan yang sangat baik, yaitu perunggu. Dan disitulah dia mengemis meminta sedekah. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes datang, pergi ke bait Allah itu, mereka melihat laki-laki yang lumpuh ini sejak lahirnya. Dia mengulurkan tangannya dan meminta sedekah. Dia meminta belas kasihan kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus dan Yohanes, Petrus berkata kepadanya, lihatlah kepada kami. Mengapa dia katakan lihatlah kepada kami? Pandanglah kepada kami. Apakah engkau mempunyai iman atau tidak? Petrus dan Yohanes memandang kepadanya, dan mereka tidak mau memberi uang. Dikatakan di situ, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Dikatakan di situ, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah dan berdiri. Saudara, dia mempunyai pengharapan ketika memandang kepada Petrus dan Yohanes. Yang pertama tadi dikatakan bahwa dia mengulurkan tangannya dan meminta sedekah. Tetapi Petrus dan Yohanes berpikir bahwa tidak ada gunanya untuk memberikan uang kepadamu atau emas dan perak.
berharga yang kuberikan kepadamu, yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu kesembuhan. Tidak hanya mengharapkan uang. Petrus dan Yohanes dipimpin oleh Roh Kudus bahwa yang dibutuhkan oleh orang ini bukan uang, emas dan perak, tetapi yang dibutuhkannya adalah kesembuhan. Oleh karena itu, pandanglah kepada kami, lihatlah kepada kami. Mengapa dia katakan pandang dan lihatlah kepada kami? Untuk melihat iman orang ini apakah percaya dengan perkataan yang keluar dari mulut Petrus ini. Dan dia memandang. Dan ketika dia memandang, ada yang diharapkan, ada satu pengharapan, ada sesuatu yang diberikan kepadanya lain daripada yang lain. Di mana Petrus punya kuasa yang dari Allah, yang dari Yesus Kristus, punya iman, dan orang yang lumpuh ini pun mempunyai iman. Ketika dikatakannya, lihatlah kepada kami, dan dia menurut. Dia lihat kepada Petrus dan Yohanes. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah dan berdirilah. Uang, emas, dan perak tidak menyelamatkan saudara. Tapi adalah yang menyelamatkan saudara, yaitu Yesus Kristus. Karena Alkitab berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus. Enggak ada nama lain di bumi ini. Hanya nama Yesus yang bisa menyembuhkan penyakitmu pada hari ini. Apakah engkau sakit hari ini? Percayalah kepada Yesus bahwa di dalam nama Yesus engkau sembuh. Apakah bisnismu sakit hari ini? Datanglah kepada Yesus, maka bisnismu dipulihkan oleh Tuhan. Apakah keluargamu pada saat ini ada percekcokan antara suami dengan istri? Ada Yesus yang menyelamatkan keluargamu. Ada Yesus yang menyembuhkan keluargamu. Apakah anak-anak tidak patuh, tidak taat kepadamu, tidak mau memuji menyembah Tuhan, tidak datang beribadah? Teriaklah kepada Yesus Kristus, dia sanggup menyembuhkan anak-anak itu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak Tuhan. Jadi ada iman dari Petrus dan Yohanes, dan ada iman dari orang yang sakit ini, sehingga berpadulah iman mereka itu, sehingga ketika dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu demi nama Yesus orang Nazaret itu. Berjalanlah, berdirilah, bangkitlah. Dan seketika itu dia mengulurkan tangannya oleh Petrus, dan mata kakinya menjadi kuat, dan dia berjalan. Seketika itu pun Tuhan menjawab. Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Dan ketika dia sembuh, dia berjingkrak-jingkrak, dia melompat-lompat, dia menyaksikan bahwa dia telah sembuh oleh kuasa Yesus Kristus. 40 tahun
firman-Nya, orang lalu lalang untuk pergi beribadah kepada Tuhan, pergi sembahyang, pergi berdoa, pergi memuji Tuhan. Tapi mereka atau dia tidak menerima kesembuhan. Hanya menerima sedekah, hanya menerima uang. Uang tidak menyelamatkan dia, uang tidak menyembuhkan dia, tetapi hanya Yesuslah yang menyembuhkan dia. Ketika dia percaya kepada Yesus Kristus dengan berkata, lihatlah kepada kami. Karena roh yang ada di dalam Petrus dan Yohanes adalah roh Allah. Roh Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kuasa itu akan kita terima. Apakah saudara mau menerima kuasa itu? Nanti saya tantang saudara. Apakah engkau sungguh-sungguh menerima kuasa itu? Ketika orang sakit ini memandang kepada Petrus dan Yohanes, ada iman kepercayaannya pada perkataan itu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Mengapa disebut orang Nazaret itu? Mengapa tidak hanya dikatakan demi nama Yesus Kristus, bangkitlah dan berjalanlah? Tapi dikatakan demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret. Orang Nazaret. Ketika Yesus disalibkan, maka Pilatus berkata, tuliskan di atas salib itu Yesus Kristus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Di dalam Yohanes 19 ayat 19 yang mengatakan orang Nazaret, raja orang Yahudi, menandakan bahwa di dalam nama Yesus Kristus itu ada kuasa yang luar biasa. Makanya disebut orang Nazaret. Ada kuasa di dalam Yesus. Di Kisah Rasul 4 ayat 12 tadi, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 12, minta di dalam namaku, maka aku akan melakukannya kepadamu, supaya nama Bapa dimuliakan di dalam namaku. Supaya apa yang kau minta di dalam nama Yesus Kristus, kepadamu diberi. Amin. Kemudian di dalam Markus 16 ayat yang ke-17, mereka mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Yesus Kristus. Mereka berbahasa baru bagi mereka. Mereka memegang ular, bahkan meminum racun maut pun mereka tidak celaka. Mereka menumpangkan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Di ayat 17 ini, yaitu di 17a, mereka mengusir setan-setan demi namaku, yaitu demi nama Yesus. Dan mereka menumpangkan tangan kepada orang sakit dalam nama Yesus Kristus sembuh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maukah engkau menerima power dari surga hari ini? Menerima pengurapan dari Yesus padamu? Haleluya. Jangan khawatir, jangan takut, pasti engkau terima itu. Asalkan engkau buka hati. Di mana orang yang sakit itu dia buka hati. Dia tidak berharap kepada uang. Dia tidak berharap kepada mamon. Mamon tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dan ayat selanjutnya, seluruh rakyat melihat dia dan berjalan sambil memuji Allah. Dia tidak diam
ketika dia sembuh, dia meloncat-loncat dan memuji Allah, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Maksudnya, dia bersaksi di hadapan orang banyak. Inilah aku dulu pengemis yang lumpuh. Hari ini, saat ini aku telah sembuh, disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adakah kita pada hari-hari ini mendapatkan berkat dari Tuhan, kita bersaksi menari-nari di hadapan Tuhan? Atau engkau pulang ke rumah, masuk di dalam kamar dengan memuji menyembah Tuhan? Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memelihara kita, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan memulihkan bisnis kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika kita bersyukur kepada Tuhan, disitulah kita bersaksi di hadapan Tuhan. Dia bersaksi, aku telah sembuh, aku telah sembuh. Beberapa bulan yang lalu saya sudah saksikan, tiba-tiba di leher saya ada sebesar ini. Saya kaget, ya Tuhan, saya selalu berdoa untuk doa peperangan, kesembuhan, mengusir setan. Kok di leherku, di tenggorokanku begitu besar penyakit? Saya ke dokter, ada. Hasilnya ada. Roh Kudus bilang, kamu berdoa malam ini bersama dengan istri, perjamuan kudus, dan urapi dengan minyak urapan. Kami berdoa jam 12 malam sampai jam 1. Dan dioleskan dengan minyak urapan sesuai dengan firman Tuhan di dalam Markus 6 ayat 12-13. Mereka pergi memberitakan firman, bertobatlah. Dan mereka mengoleskan minyak orang sakit. Dan semua orang sakit itu menjadi sembuh. Dan roh jahat iblis setan pergi. Karena yang membawa penyakit itu adalah setan. Dia coba, bisa nggak sama hamba Tuhan? Saudara, itu kami oleskan dengan minyak dan perjamuan kudus di tengah malam. Dan malam itu sembuh. Sempat saya sembunyikan. Saya pakai baju dengan mengkancingkan kancing di leher ini sehingga tidak kelihatan. Berharap kepada siapa? Hanya berharap kepada Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan. Dia datang kepadamu. Dia menyembuhkan engkau. Dia menyembuhkan segala permasalahan hidup. Dan setelah kita sembuh, kita harus bersaksi. Jangan berhenti bersaksi. Sesuai dengan firman. Pada waktu engkau memakan perjamuan dan meminum anggur perjamuan ini, engkau harus menyaksikan kematian Tuhan Yesus sampai akhir. Hari ini kita akan memakan perjamuan dan meminum anggur perjamuan. Dan engkau harus memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Yesus datang untuk yang kedua kali. Lalu mereka mengenal dia sebagai
orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi. Saudara, mereka tercengang. Dan kalau kita lihat di ayat selanjutnya, di mana Petrus memberitakan firman Tuhan tentang keselamatan dan tentang kesembuhan dan tentang pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, maka dia hanya 3-5 menit berkhotbah, maka orang memberi diri mereka dibaptis. Mereka berkata, apa yang kami harus lakukan? Dan dijawab, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, supaya engkau diselamatkan. Dan 3.000 orang menyerahkan diri untuk dibaptis. Kita telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita otoritas surgawi yang mengatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 18-19, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan telah mengutus aku untuk membebaskan orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun pembebasan telah tiba. Inilah yang kita harus lakukan, karena Yesus telah naik ke surga, dan tugas inilah yang kita teruskan untuk membebaskan orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dari si iblis, setan, dan penyakit. Kita bebaskan mereka yang dituntun oleh Roh Kudus. Terimalah itu pada hari ini, seperti Petrus dan Yohanes menerima. Mereka naik di atas loteng, bertekun sehati berdoa, dan mereka dilawan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita telah menerima kesembuhan, telah menerima belas kasihan Tuhan, maka kita wajib untuk menjadi saksi Kristus. Jadi yang pertama, yaitu kita menerima Roh Kudus, dan kita mau menerima kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita siap untuk pergi mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, mengusir kuasa kegelapan. Dan kita, atau ada yang sakit, percaya kepada Tuhan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit. Apakah ada yang sakit pada hari ini? Bukan hanya orang sakit, saya tantang kita juga yang sehat menerima kuasa dari surga. Sehingga Kisah Rasul 1 ayat 8 itu berlaku kepada kita. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kau menjadi saksi di Yerusalem sendiri, di Samaria, dan sampai ujung bumi. Amin.